Reza menanggapi seperti apa? Cuman Pak, gimana? Ini ya, terkait dengan statementnya kemarin itu konteksnya itu dia membuat suatu argumen namanya sofisme. Jadi sofisme itu tujuannya itu untuk melakukan penyesatan, membangun opini yang kelihatannya masuk akal, tetapi sebetulnya validasi proposisinya itu bertentangan dengan realita. Jadi nanti kita uji aja di persidangan nanti kira-kira apa dia bisa membuktikan apa enggak. Ini kan ya mohon maaf ya, kalau saya katakan ya. Yang pertama itu dari statement itu sebetulnya saya juga mengucapkan syukur karena salah satu petitum kita itu sudah gak perlu lagi dibuktikan terkait dengan pengakuan Reza. Akan tetapi itu tetap harus saya balut melalui putusan pengadilan, ya kan? Karena sekarang ini kan apa namanya proses mediasi kan sudah dinyatakan gagal, ya toh. Terus yang kedua, kalau dia menyatakan katanya kemarin kan mencurahkan kasih sayang yang equal sama dengan adiknya sebenarnya, ya toh. Mulai kecil katanya juga sudah menyekolahkan, ya toh. Ini orang nggak tahu sebenarnya konsep mencurahkan itu apa. Jadi kalau saya jelaskan ya, konsep mencurahkan itu sebetulnya secara gramatikal itu melimpahkan segala sesuatu, including di dalamnya dedikasi waktu, tenaga, ya, termasuk perhatian dan perasaan. Nah, sekarang kita lihat, ada tidak itu? Wong yang namanya ketemu batang hidungnya saja selama 24 tahun bisa dihitung dengan jari. Itu pun saya menggunakan sel tangan. Kan begitu. Jadi konsep itu sudah pasti bisa saya bantah, begitu. Terus yang kedua, dia juga pernah mengatakan bahwa apa yang sudah saya nyatakan di dalam podcastnya Bang Densu itu bohong, ya kan? Ini orang tambah konyol lagi kan begitu. Orang yang tidak tahu faktanya, ya kan, berdasarkan ceritanya. Tapi ya alhamdulillah netizen ini, apalagi masyarakat Indonesia ini kan sudah mulai cerdas kan. Paradigma yang digunakan itu sederhana sekali, bahwa netizen ini menggunakan kacamata yang pertama akan mempercayai sesuatu itu yang jelas-jelas bisa terbukti secara visual dan dapat ditangkap sama nalar secara rasional. Sekarang rasionalnya kalau memang betul-betul ya dia mencurahkan kasih sayang, ada tidak contohnya saja yang paling sederhana ya, gambarnya di media sosial itu Denada itu dengan dia, satu saja tidak ada. Ya, terus yang kedua, Denada itu tahu tidak dia ini sekolahnya di TK mana, SMP mana, SD mana, SMA mana, ya toh. Nah, itu dia harus tahu. Itu makanya kalau dia nggak bisa membuktikan itu, pengacaranya itu memang harus belajar dari situ bagaimana caranya membuat argumentasi yang baik itu. Itu makanya konsep pembelaan yang saya lihat itu pengacaranya ini kan menggunakan konsep namanya, kalau dari struktur Jepang ya, dia menggunakan konsep pembelaan harakiri itu namanya. Apa itu harakiri? Dia itu membela martabat dan kehormatan dengan cara bunuh diri, kan begitu. Itu makanya saya bilang terima kasih juga kepada kuasa hukumnya yang sudah menyatakan dan memberikan pengakuan secara eksplisit ya, ekspresif verbis. Itu makanya bahwa dia sudah tidak menganggap Reza sebagai anak, kan begitu. Karena proses persidangan di perkara perdata ini sifatnya pembuktian kebenaran formil, sederhana saja. Kalau memang diakui sebagai anak, tolong tunjukkan akta kelahiran Reza ini atas nama anaknya dari Denada, satu. Kalau dia mendalilkan dia pernah membelikan mobil, tunjukkan saja BPKB dan STNK-nya. Dua. Kalau dia pernah membelikan rumah, tunjukkan saja sertifikatnya. Tiga. Sederhana itu. Itu loh. Jadi kalau yang lain-lainnya saya pikir ya nggak bisa dibantah lagi lah, karena konyol sekali argumennya pengacaranya itu aja. Oke, Reza kan kamu akhirnya sudah diakui lah sebagai anak, walaupun dari statement pengacaranya Denada. Mungkin dari kamu sendiri seperti apa? Dari Reza sendiri masih belum merasa diakui ya kan? Karena kan bukan dari badannya sendiri, dan Reza juga maunya diakui kan secara tertulis. Oke, berarti sampai sekarang belum ada omongan kalau memang benar kamu adalah anaknya Denada segala macam. Lalu yang kedua adalah dia mengakui kamu sebagai anak dengan cara yang lain, seperti memberikan membiayai hidup kamu, memberikan mobil segala macam. Mungkin dari kamu seperti apa? Yang aku tahu cuma yang memberikan itu hanya papa dan mama, Kak.
Papa dan Mama Selainnya- berarti mertuanya. Iya. Oke. Mama Rati dan Papa Dino. Ya berarti yang kemarin dikatakan oleh lawyernya tidak benar ya dengan realita yang kamu rasakan selama Iya, ini? jelas nggak benar. Tapi kamu Nah, tapi dia kan kecewa nih katanya alasannya dia mediasi kemarin gagal, katanya dia kecewa karena apa yang Resa di podcast berbeda dengan permintaan pada saat Resuma di sidang. Katanya di podcast kan cuma minta pengakuan dan ketemu sama Mama, tapi di Resuma itu meminta 7M. Dia kecewanya di situ. Gimana Bang tanggapannya Bang? Bukan kecewa ya sebenarnya pengacaranya ya. Aku kurang cerdas dalam memaknai persoalan gugatan saya. Begini ya, yang harus digarisbawahi itu klien saya itu bukan hanya satu, Resa. Klien saya itu 3, ya kan? Ini sebetulnya kan untuk memberikan jawaban terkait dengan persoalan yang 7M itu kan. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang konteks namanya gugatan, apalagi 1365. 1365 itu on rahmatan darat itu ada 2 unsur. Itu makanya dia bisa belajar nggak ini? Dia tahu nggak ini? Unsur yang pertama itu apa? Unsur yang pertama itu sifat melanggar hukum, on rahmatan hit. Yang kedua itu kerugian. Itu makanya kalau kita berbicara tentang konsep 1365 harus ada kausalitas antara perbuatan yang bersifat melawan hukum yang kemudian menimbulkan kerugian kan itu. Dan harus selalu ada angka. Jadi tidak mungkin kita mengajukan gugatan 1365 tanpa angka gitu loh. Dan soal angka itu kenapa formulasinya menjadi 7M itu saya pikir kalau saya sih melakukan perhitungan itu rasional saja nanti kan. Kalau soal dari Resa sendiri dia tidak bisa merumuskan angka itu tugas saya, itu dari saya. Saya selaku yang pertama itu saya sudah memberikan konfirmasi bahwa saya meskipun selaku lawyernya Resa, lawyernya tergugat 2 dan tergugat 3 yang in kasu juga orang tua saya, ya. Saya juga kakaknya dia. Gitu loh. Itu makanya yang sekali lagi yang men-trigger saya ajukan gugatan ini adalah tindakannya dari adiknya Denada itu yang pertama kali itu memberikan somasi kepada orang tua saya. Setelah disomasi malah didatangi sama 2 polisi yang berseragam. Itu aja, itu yang men-trigger saya. Jadi kalau konsep gugatan 7 miliar itu tidak ada awalnya. Tetapi karena 1365 ini harus ada angka, itu saya yang rumuskan itu loh. Jadi kalau ada persoalan lagi soal itu, biar saya yang menjawab itu. Nanti itu meliputi biaya pendidikan, sakit, segala macam ya Bang ya? Ya, begini. Jadi gugatan material yang saya ajukan kan cuma 2M. Gugatan yang saya ajukan imaterial itu 5M. Prosentase kemenangan untuk dikabulkannya gugatan imaterial itu kecil sekali. Jadi teman-teman jangan terhipnotis seakan-akan saya mencari gugatan 7M. Tidak. Rasional saya perhitungannya. Sekarang kalau semuanya gugatan imaterial ini kan begini kan. Saya saja atas perbuatannya Denada kena getahnya kok. Jadi kebetulan karena mertua saya ini mulai awal ini ketika menerima Resa, yang kena getahnya pertama kali itu adalah istri saya. Dikira istri saya itu punya anak di luar nikah. Itu loh. Dengan saya padahal belum. Karena apa? Ketika dia masih kecil, saya pacaran itu yang gendong itu istri saya dengan saya. Masih dalam kapasitas pacaran ini. Itu makanya saya mengikuti terus kan. Tetapi selama itu ya kami ya karena keluarga ya kami juga punya adab ya. Kami tidak membuka laibnya Denada itu. Masih diam saja. Ini kerugian imaterial ya. Terus di lain sisi ya coba bayangkan saja ya, siapa yang mau menceboki kotoran anaknya orang ya dengan sukarela, dengan ikhlas ya, yang tanpa dihargai, siapa yang mau? Itu kerugian imaterial yang kedua. Kerugian imaterial yang ketiga, mertua saya juga menyandang rasa malu. Di mana dia punya teman dan keluarga tanya kenapa nggak pernah mengandung kok ujug-ujug punya bayi. Itu yang harus diperhitungkan. Itu pun belum tentu dikabulkan sama hakim kok. Tetapi kalau gugatan material, saya sudah yakin 99% pasti akan dikabulkan itu. Jadi jangan lihat angka 7M. Gitu loh. Oke, Resa, tapi kan kamu akhirnya sudah diakui. Balik lagi walaupun sudah melalui kuasa hukum. Masih ada kekecewaan nggak sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Denada kalau Resa adalah anaknya Denada? Ya pasti. Dan Resa masih belum merasa diakui enggak.
Walaupun sudah ada statement itu beredar luas di sosial media. Oke, setelah kuasa hukumnya kemarin mengeluarkan statement, ada nggak sih etikat mereka untuk menghubungi kamu, terutama mungkin Denadanya sendiri untuk menghubungi kamu untuk bertemu? Bertemu nggak? Nggak ada yang hubung. Untuk komunikasi juga nggak ada. Nah, dari pihaknya kuasa hukum Denada mengatakan justru sebenarnya kamu ada komunikasi dengan Denada Komunikasi apa? melalui chat WhatsApp. Iya, mana? Coba. Nggak ada sama sekali berarti. Ini tanggapan kamu? Yang terakhir itu cuma apapun yang terjadi always love you. Itu aja. dari Denada. Dan itu kapan? Itu berapa tahun yang lalu, Desa? Bukan tahun. Setelah gugatan ini diajukan. Gugatan. Oh, berarti setelah gugatan ini diajukan sempat ada komunikasi, berarti komunikasi terakhir Bukan komunikasi ya, dia cuma nge-WhatsApp Reza, dia itu aja. ya berarti Balas chat nggak sama Reza? apa? Karena Kenapa nggak sebelumnya balas? Reza keluh kesah juga nggak dibalas. Ada buktinya Reza. Jadi dia sempat ngechat kamu langsung itu ya, yang always love you itu ya? Ya apapun yang terjadi always love you. Begini ya, teman-teman ya. Yang harus saya pertegas itu yang dimaksud sama pihak tergugat itu dia telah mendalilkan bahwa sudah terjalin komunikasi selama bertahun-tahun dengan baik, gitu. Nah, dari konsep frasa yang dia gunakan itu berarti kita melakukan penilaian apa terhadap adanya komunikasi itu? Intensitas, gitu. Berarti sebelum ada gugatan ini, berarti dia akan pernah komunikasi. Itu tidak pernah. Dia baru komunikasi itu setelah ada gugatan ini, dulu. Kalau memang dia pernah menyatakan bahwa pernah ada komunikasi sebelum ada gugatan ini, tunjukkan, buktikan. Sederhana kok. Gitu loh. Boleh saya tambahkan, Pak? Jadi mungkin buat rekan-rekan bisa menjabarkan sendiri ya. Kalau memang ada komunikasi di awal, ya komunikasi kasih sayang, malah mungkin Reza ini manggil beliau itu dengan sebutan Mbak. Betul ya? Bukan itu pengakuan anak. Begini. Yang dimaksud oleh rekan saya begini. Dia kan menyatakan bahwa dia tidak pernah tidak melakukan atau tidak mengakui Reza selaku anak, mulai dari Reza kecil, ya kan? Nah, frasa itu kemudian dibantah oleh rekan saya yang dimaksud itu. Kenapa kalau itu terjadi, kemudian Reza itu sampai memanggil dengan sebutan Mbak dengan dia, kalau dia masih menganggap anak, kan gitu. Satu, ya toh. Terus yang kedua, kalau memang dia menganggap anak, kenapa pula Reza ini diantarkan ke Banyuwangi? Itu dua. Ya. Ketiga, kalau dia masih menganggap anak, kenapa akte kelahiran Reza ini atas nama Dino Rosanohansa, bukan Denada Tambunan sebagai ibunya? Kan begitu rasionya. Sederhana sudahlah. Oh, berarti untuk akte kelahiran itu atas nama mertuanya Bang Ronald? Iya. Jelas, Status karena kan sekolah ya. akte itu kan dibutuhkan kan untuk kepentingan dia sekolah kan. Ya toh. Terus ini yang harus saya konfirmasi ini kan begini kan. Jadi logika yang paling sederhana itu, kalau you merasa tidak salah, kalau you merasa benar, kenapa sampai sekarang ini kok masih sembunyi? Kan lucu kan saya ini rasionya kan. Itu makanya keluar, ayo kita berbicara ya. Itu loh. Muka by muka kita formulasikan gimana solusinya secara keluargaan, secara tertutup sebetulnya kemarin itu. Karena fase ini kan sudah selesai. Harusnya kalau dia merasa tidak bersalah. Gitu loh. Itu makanya statementnya pengacaranya kemarin itu entah dari Denada sendiri atau bukan. Kalau dia lagi melakukan pengakuan anak, itu benar apa tidak, itu saya nggak tahu. Jangan-jangan itu memang sang hak itu yang memerintahkan untuk lepasan dan keterlosan itu. Itu makanya kan, itu aja. Berarti pas mediasi Om tidak ada telewicara dengan Denada sendiri ya? Artinya ungkapan pengakuan anak itu memang tidak ada di mediasi mengakui? Tidak ada, itu disampaikan secara lisan dari pengacaranya yang menyuarakan bahwa apa yang disampaikan itu adalah suaranya Denada, kan begitu. Padahal yang namanya mediasi ya, meskipun perma itu mengatur bahwa tidak ada keharusan kepada tergugat untuk hadir, kalau dia punya etikat baik kan harusnya kan hadir. Itu kan disampaikan secara lisan dari hati ke hati kan. Ini nggak nyampe ke dia, makanya dia tidak merasa diakui gitu loh. Gitu loh. Jangan sampai pengakuan itu sebagai salah satu mekanisme untuk defense ya terhadap apa? Terhadap gugatan kita itu loh.
yang secara rasional ya saya pikir ya netizen ini punya kecerdasan lah untuk menelaah persoalan inilah. Apakah dia cuma hanya asal bunyi saja pengacaranya itu atau juga didasarkan pada bukti-bukti yang konkret nantinya, itu aja sudah. Oke, Reza, kemarin kuasa hukum Denada juga mengatakan kalau dia juga memegang bukti Denada membiayai hidup kamu sampai Januari 2024. Kamu menanggapi seperti apa? Memang benarkah ada pembiayaan dari Denada atau Januari 2024? Januari 2024. Ya, Oh, itu buktinya dia. Begini. Sekarang kalau dia merasa sudah mentransfer tahun Januari 2024 ya. Sekarang yang saya pertanyakan kembali, terus kewajiban yang 23 tahun kemana? Seumpamanya itu ada semuanya. Mungkin iya 2-3 kali dia transfer ya kan. Itu pun bukan uang nafkah kok. Dia sekolah saja putus. Tidak dia biayai. Mobil saja tidak dia cicil bayarannya. Apa namanya pembayarannya itu? Sehingga kita terlibat dengan leasing mereka itu. Itu kan cikal bakal kan persoalan ini kan. Jadi itu makanya kadang-kadang kata-katanya mereka untuk menepis dalil-dalil saya itu agak sedikit irasional kemudian. Itu makanya alhamdulillah netizen-netizen ini punya kecerdasan yang nantinya akan menilai bahwa itu sebetulnya ya pantas untuk dikaji apa enggak itu loh. Kok cuma 24 itu loh. Apa enggak ada pertanyaan itu? 24 ke bawah mulai dia lahir ini 23 tahun itu siapa yang bayar itu? Kan begitu kan yang biaya dia itu. Biaya sekolah, susu lah dan sebagainya lah. Itu loh. Abang mohon maaf tangan yang kanan. Oh, sorry. Bang, terkait pihak sebelah juga mengatakan adanya eksploitasi anak karena yang kemarin kita bahas itu Bang, ada eksploitasi anak kepada Reza, Denada dan lain-lain. Itu bagaimana Bang? Ini statement yang kurang cerdas lagi nih lah. Ada lagi nih isu eksploitasi anak. Begini ya. Ini terlebih lagi orang yang ngomong ya, biar tak ajar dia, otaknya itu biar agak sedikit cerdas ya. Eksploitasi anak itu berarti apa? Berarti ada subjek yang dilindungi sama Undang-Undang Perlindungan Anak. Reza ini sudah dewasa. Jadi kapan dan dalam bagian apa ada eksploitasi anak? Kalau dia mau menyikat atau menghantam mertua saya karena ada eksploitasi anak, yang eksploitasi anak itu justru mereka tuh. Reza ini kan diberikan mobil, ya kan? Yang pembayarannya itu kan untuk apa namanya? Agar dia bisa bekerja, nge-grab, ya kan? Atau menyewakan. Yang menyuruh kerja siapa? Itu pun bukan anak kok, dia kok sudah dewasa kok. Yang mana? Fase yang mana eksploitasi anak itu? Anak ini sudah tidak ada dalam konteks subjek hukum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu makanya orang kalau mau ngacu, mau bantah salah semua, lebih baik diam aja sudah. Gitu lah. Itu jadi geram saya ini. Fitnah malah itu malah. Dan dia juga Oh sorry. dan dia juga mengatakan Bisa dibilang Denada juga kemarin pengakuannya Moyara ini udah telat ya, bisa dibilang banyak netizen juga yang bilang udah bahas sih kemarin kemana aja baru ngakuin gitu. Bisa dinilai karena ini sebagai bentuk ketakutannya dia karena udah bakal di cancel kultur nggak sih Bang sama masyarakat gitu, banyak yang minta boikot segala macam, terus akhirnya dia udah deh gua ngakuin aja tapi secara tersirat defensif gitu. Bisa dibilang seperti itu nggak sih Bang? Betul, saya sepakat itu. Tapi saya garis bawahi yang mulai pertama ya, saya ucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada netizen ya, untuk kemudian banyak membantu saya melakukan penilaian yang agak sedikit objektif. Ada juga sebetulnya temannya itu yang menurut kacamata saya ya, contohnya seperti ini ya, yang saya mau menyampaikan sesuatu kepada Bang Irfan Hakim ya. Irfan Hakim Bang. Ya, siapa namanya? Irfan Hakim. Irfan Hakim. Bang Irfan itu saya lihat orang yang beradab dan orang yang berakhlak. Saya sangat kagum dengan beliau. Akan tetapi dalam konteks ini ya, kalau dia merasa tidak korup otaknya itu, insya Allah tidak korup. Itu makanya dia bisa melihat proyeksi kebenaran ini lebih jernih. Jangan karena temannya dia melakukan pembelaan. Kalau temannya salah, katakan yang salah. Benar, katakan yang benar. Itu makanya kemudian saya sampaikan juga kepada Denada, kalau andai kata saya ulangi apa yang sudah dinyatakan oleh guru besar saya ya, almarhum Profesor Y. Said Api itu kan dari Erlangga, saya juga dari Erlangga. Jangan sampai ketika saya menyatakan kebenaran ini, kemudian aku akan menjadi musuh, bukan begitu saja. Itu loh. Nah, terus satu lagi yang paling penting, ketika saya melakukan pembelaan kepada Reza, saya bukan dalam konteks untuk membangun opini. Saya hanya berbicara tentang fakta. Bismillahirrahmanirrahim, apa yang saya nyatakan ini, kalau memang semuanya benar itu dari sang hak. Kalaupun nanti luput ada yang salah, semuanya saya. Itu makanya saya tidak pernah melakukan manipulasi fakta. Nah, itu makanya pengacaranya yang agak sedikit apa ya kalau saya katakan itu, yang mungkin ya menyatakan kalau saya di podcastnya Densu itu bohong.
ayolah. You kalau punya alasan yang lebih cerdas lagi ngomong file di pengadilan. Bang, dia juga Jangan- mengatakan kalau misalnya selama ini walaupun Denada sudah transfer lah segala macam, tapi dia mencurigai ada pihak kedua atau pihak ketiga yang menerima uangnya itu, Bang. Mohon maaf, saya minta kepada Mbak Dena itu kalau bisa ayo kita lebih sedikit jernih menanggapi persoalan ini ya. Jangan sampai ada pihak ketiga, apalagi nanti bisa almarhumah, bisa kena nanti terbuka aib, jangan lah. Elah, saya demi Allah ini ya, di hati saya itu selalu saya berharap Mbak Dena ini datang untuk meminta maaf. Karena pasti satu, saya akan memenangkan gugatan ini ya. Dan sampai manapun dia akan saya kejar. Karena apa? Selain dia tidak mengakui Reza sebagai anaknya, dia telah melakukan penindasan terhadap kehormatan ibu saya. Jadi sampai ujungnya pun akan saya kejar itu. Itu makanya janganlah kemana-mana lah. Jangan membuat statement-statement yang kemudian nanti menjadi fitnah pada orang lain, janganlah. Gitu loh. Berarti menurut Abang lebih baik dia ngaku daripada semua aibnya Iyalah. kebongkar. Kalau you mau fight ya, tolonglah. You tambah sajalah pengacaranya itulah. Biar ada kemungkinan menang nantinya lah, gitu aja. Daripada nanti tambah kalah, tambah hancur, saya nggak mau itu. Dosa bagi saya. Bu Reza, tadi kan di PIM ya